أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيتها الأخوات الطالبات رحمني الله وإياكن جميعا. Alhamdulillah, tentunya kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan serta keimanan dan keislaman untuk kemudian kita masih bisa sama-sama mengikuti pelajaran kita pada hari ini pada maddah adabu talibul ilm, adab-adab penuntut ilmu, dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ta'limul Muta'allim fi Tariqi At-Ta'allum, yaitu pentingnya adab sebelum menuntut ilmu. Taib, ayatul akhawat rahimani Allah wa yakunna jami'an. Kemudian tidak lupa untuk kita mengirimkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat, serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas pasal yang pertama dalam kitab ini, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih. Yaitu definisi pasal pertama, definisi ilmu, fikih, dan keutamaannya. Kemudian pada hari ini kita akan membahas pasal yang kedua, faslun fin niyati ay fi hali at-ta'allum. Pasal yang kedua tentang niat ketika belajar. Qala al-muallif rahimahullah, penulis berkata, thumma la budda lahu min an-niyyati fi ta'allumil ilmi idh an-niyyatu hiya al-aslu fi jami'il af'al. Seorang muslim wajib memiliki niat ketika belajar, karena niat merupakan dasar dari semua perbuatan. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Hadithun sahihun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala.
Kemudian penulis mengatakan, kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyati min a'malil akhirah. Berapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia lalu menjadi amalan akhirat dikarenakan niat yang baik. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Dan berapa banyak amalan terlihat sebagai amalan akhirat lalu menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Wa yanbaghi an yanwi al-muta'allimu bi talabil ilm ridha Allah wa ad-dar al-akhirah wa izalat al-jahli an nafsihi wa an sa'iril juhal wa ihya'id din wa ibqa'il islami fa inna baqa'al islami bil ilm. Semestinya seorang pelajar itu berniat menuntut ilmu karena mencari ridha Allah dan kehidupan akhirat, serta menghapus kebodohan dari dirinya dan dari segenap orang-orang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam, sebab kelanggengan Islam adalah dengan ilmu. Wala yasihhu az-zuhdu wat taqwa ma'al jahal. Dan zuhud dan takwa itu tidaklah benar jika dibarengi dengan kebodohan. Wa ansyada asy-syaikh al-imam al-ajallu Burhanuddin sahibul hidayah li ba'dihim. Kemudian asy-syaikh al-imam Burhanuddin pengarang kitab Al-Hidayah berkata, fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Kerusakan besar muncul dari seorang alim yang tidak punya malu. Lebih rusak lagi seorang bodoh yang ahli ibadah. Keduanya adalah fitnah besar di dunia ini, yakni bagi orang-orang yang mengikutinya dalam urusan agama. Wa yanwi bihi asyukru ala ni'matil aqli. Selain itu, kata penulis, seorang pelajar hendaknya berniat mensyukuri nikmat akal, wa sihhatal badani, wa la yanwi bihi iqbalan nasi alaihi, dan juga kesehatan badan, dan bukan meniatkan supaya manusia menerimanya, wala istijlaba hitamid dunya wal karamati 'inda sultani wa ghairihi, dan bukan pula untuk mencari kenikmatan dunia atau kehormatan di hadapan sultan, penguasa atau pemimpin dan selainnya. Wa qala Muhammad bin al-Hasan, dan Muhammad bin al-Hasan rahimahullah berkata, "Lau kana an-nasu kulluhum 'abidi lau kana an-nasu kulluhum 'abidi, andai semua manusia adalah budakku, la'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim, niscaya aku akan memerdekakan mereka semua. La'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim, niscaya aku akan memerdekakan mereka semua dan aku bebaskan hak walakku terhadap
terhadap mereka. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fima 'indan nas. Dan siapa yang telah merasakan manisnya ilmu dan amal, tidak mungkin ia menginginkan apa yang dimiliki oleh manusia dari urusan-urusan dunia. Ansyada Al-Syekh Al-Imam Al-Ajall Ustaz Qawamuddin, ansyadana Al-Syekh Al-Imam Al-Ajall Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari imla'an li Abi Hanifah rahimahullah. Syekh Al-Imam Al-Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Safari Al-Ansari menuliskan syair untuk kami yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man talaba al-ilma lil ma'adi faza bifadlin min ar-rusyadi faya li khusrani talibihi linaili fadlin minal ibadi. Siapa yang menuntut ilmu untuk negeri akhirat, ia akan meraih keutamaan dan keistiqomahan dalam agama, di dalam agama. Duhai, betapa meruginya orang-orang yang mencari ilmu karena ingin mendapat pujian dari manusia. Allahumma illa, kemudian Syekh penulis rahimahullah mengatakan, Allahumma illa idza talabal hayata Allahumma illa idza talabal hayata lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa tanfidhil haqq, kecuali jika ia mengharapkan kekuasaan atau kedudukan untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, memberikan hak kepada rakyat, rakyat, wa tanfidhal haq wa i'zar ad-dunya la li nafsihi wa hawahu fayajuzu dhalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Memberikan hak kepada yang berhak untuk meluhurkan agama, bukan untuk kepentingan sendiri dan hawa nafsunya, maka hal itu diperbolehkan sebatas ia dapat menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yatafakkara fi dhalik fa innahu yata'allama al-ilma bijuhdin kathirin fala yasrifhu ila ad-dunya al-haqirah al-qalilah al-faniyah. Seyogyanya, sepantasnya seorang penuntut ilmu memperhatikan hal itu, sebab ia telah mempelajari ilmu dengan susah payah, maka jangan sampai ia palingkan semua itu hanya untuk kepentingan dunia yang hina, yang sedikit dan yang fana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqud dunya fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi innaha la asharu min Haruta wa Marut. Yang artinya, hati-hatilah terhadap dunia, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya ia lebih bisa menyihir daripada Harut dan Marut. Lalu kemudian Syekh mengutip sebuah syair, hiya dunya aqallu minal qalili
وعاشقها أذل من الذليل تصم بسحرها قوما وتعمي فهو متحيرون بلا دليل. Dunia itu ia lebih sedikit dari yang sedikit, pendambanya lebih hina dari yang hina. Orang-orang menjadi tuli dan buta karena sihirnya. Mereka bingung tanpa pemandu. Wa yanbaghi li ahli al-ilmi alla yudhilla nafsahu bit-tam'i fi ghairil mutmi'. Lalu seyogyanya seorang ahli ilmu, sepantasnya seorang ahli ilmu tidak menghinakan diri dengan bersikap tamak terhadap hal yang tidak pantas untuk ditamaki. Fi ghairil matma'. Naam. Wa yataharraza amma fihi ويتحرز عما فيه مذلة العلم, dan menjaga hal-hal yang dapat merendahkan ilmu dan pemiliknya. Wa ahlihi, wa yataharraza amma fihi mudhillat al-ilmi wa ahlihi wa yakuna mutawadi'an, menjaga hal-hal yang dapat merendahkan ilmu dan pemiliknya. Selain itu, hendaknya ia bersikap tawadhu. Wat tawadhu' baina at-takabbur wal al-mudhillah. Tawadhu adalah sikap antara sombong dan hina, wal madhallah. Dan wal iffati kadzalik, dan juga harus bersikap iffah, yaitu menjaga dirinya. Wa ya'rifu dzalika fi kitabi al-akhlaq, atau wa yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaq. Hal itu bisa ia pelajari atau dipelajari dari kitab al-akhlaq. Ansyadani Syekhul Imam Ustaz Ruknuddin al-ma'ruf bil Adib al-Mukhtar rahimahullah syi'ran li nafsihi. Lalu kemudian penulis mengatakan, Syekh al-Imam al-Ustaz Ruknuddin yang terkenal dengan julukan Al-Adibul Mukhtar rahimahullah melantunkan bait syair kepadaku yang ia gubah sendiri. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi. Tawadu itu sifat orang bertakwa, dengannya ia mendaki derajat yang tinggi. Wa minal ajaibi ujbu man huwa jahilun fi halihi ahwa as-sa'idu amis syaqi. Mengherankan ujubnya orang yang tidak tahu keadaannya, apakah ia bakal bahagia atau sengsara. Am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yawman nawa mutasaffilun aw murtaqi. Atau bagaimana ia akan menutup usia atau ruhnya, apakah di derajat yang rendah atau yang tinggi. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabanha wattaqi. Fatajannabha wattaqi. Kesombongan adalah sifat khusus bagi Rabb kita, jauhilah itu dan wasfadalah. Kemudian ayatul akhawat, penulis mengatakan,
qala Abu Hanifah rahmatullah alaihi li ashabihi azzimu amaimakum wa wassi'u akmamakum wa innama qala dhalika li'alla yustakhaffa bil ilm wa ahlihi. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berkata kepada murid-muridnya, besarkanlah imamah, yaitu surban kalian, dan longgarkan lengan baju kalian. Nah, beliau mengatakan hal itu supaya ilmu dan ahlinya tidak direndahkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yuhassila kitab al-wasiyah allati katabaha Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala li Yusuf bin Khalid as-Simti. Seyogyanya seorang penuntut ilmu membaca kitab al-wasiyah yang ditulis oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala untuk Yusuf bin Khalid as-Simti rahimahullah ketika rahimahullah inda ruju'i ila ahlihi wa iyalihi wa yajid man yatlubuhu, yaitu ketika dia pulang kepada keluarganya, bagi yang mencari kitab tersebut akan mendapatkannya. Kemudian penulis mengatakan wa qad kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin wal a'immah Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-aziz amarani bi kitabatihi 'inda ar-ruju'i ila baladi wa katabtuhu wa la budda lil mudarrisi wal mufti muamalatin nasi minha wa la budda lil mudarrisi wal mufti fi muamalatin nasi minha. Kata penulis, guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Ali bin Abu Bakar dan para imam yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan ruhnya, memerintahkan kepadaku supaya menuliskan ketika aku pulang ke negeriku. Lalu aku menulisnya, dan beliau mengatakan seorang guru dan mufti harus berpedoman dengan kitab tersebut dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ayatuhal akhawat talibat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Di dalam pasal ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang paling utama yang hendaklah dilakukan oleh seorang hamba dalam menuntut ilmu adalah memperbaiki niatnya, karena amalan yang kita lakukan itu tergantung daripada niatnya. Sebagaimana kita telah sampaikan di awal, penulis mengatakan bahwa betapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan dunia lalu kemudian menjadi amalan akhirat karena niat yang baik, dan juga betapa banyak amalan yang terlihat sebagai amalan akhirat lalu kemudian menjadi amalan dunia karena niat yang buruk. Dan juga dikatakan dalam sebuah riwayat, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, betapa banyak amalan yang kecil di mata manusia akan tetapi nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan niatnya yang baik. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyyah, dan juga betapa banyak amalan yang nampak
besar di mata manusia, akan tetapi nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niatnya yang buruk. Demikian ya tuhal akhwat talibat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita sampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.